Kita punya lahan yang luas, kita punya pertanian sawit yang sangat luas. Harapan saya bahwa kemakmuran sawit ini akan dirasakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tentunya masyarakat akan merasakan kemakmurannya. Saat ini betapa mengganaskan karena masyarakat harus antri tentang minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita hari ini ketemu di Opini Haji Norman Fauzi. Tentunya opini ini ingin memberikan pencerahan dan memberikan informasi yang objektif, pencerahan kepada masyarakat atas beberapa hal yang saat ini terjadi. Hari ini saya Haji Norman Fauzi ingin menyampaikan hal kelangkaan, kepanikan masyarakat kita tentang minyak goreng. Di opini kita ini sebenarnya saya ingin mengulas kembali, mereview kembali bahwa sejak tahun 2007, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara yang lain ada negara-negara yang mampu mensuplai daripada CPO karena mulai tahun 2007 kita punya lahan yang luas, kita punya pertanian sawit yang sangat luas, dan kita tahu bahwa lahan gambut dikonversi menjadi lahan sawit. Bahkan ketika saya ke salah satu kota di Sumatera, ketika mau mendarat pesawat dari ketinggian tertentu sudah bisa melihat bahwa hijaunya Sumatera dipenuhi dengan sawit. Harapan saya bahwa kemakmuran sawit ini akan dirasakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tentunya masyarakat akan merasakan kemakmuran yang luar biasa. Kita tahu bahwa mulai tahun 2007 tentunya kemampuan kita untuk memproduksi daripada CPO, kemampuan kita untuk menanam dan lain sebagainya, ini menjadi suatu keyakinan bahwa Indonesia akan tampil menjadi negara terkuat dalam industri CPO. Namun sejalan dengan waktu, tentunya bahwa ide-ide kreatif, ide-ide besar dari anak-anak bangsa ini saat itu, bahwa CPO terproteksi, artinya bahwa CPO tidak sembarangan untuk dijual keluar. Dan yang lebih bagusnya lagi, saat ini dan saat itu juga bahwa pemerintah juga mengembangkan sebuah upaya yang sangat luar biasa, yaitu B20, di mana kita tahu bahwa kita tidak harus bergantung kepada solar, karena solar yang kita nikmati, yang kita manfaatkan itu dari minyak bumi. Tetapi dengan kecerdasan yang luar biasa, dengan kerja keras, dengan proses yang sangat bagus, mulai step by step bertahap untuk meningkatkan oktannya, pemerintah berhasil mengkaji, melakukan penelitian, dan saat ini sudah mengembangkan menjadi B20 yang mampu untuk dikonsumsi oleh kendaraan-kendaraan, bahkan dikonsumsi oleh industri. Ini artinya bahwa ketergantungan kita kepada minyak bumi berupa solar akan berubah, di mana kita bisa menanam, kita produksi, kita menanam kembali, kita produksi. Artinya bahwa kita tidak ada rasa takut terhadap hilangnya energi, yaitu emas hitam yang ada di Indonesia, karena kita sudah melakukan sebuah upaya yang luar biasa. Tapi ketika konversi dari lahan pertanian menjadi lahan sawit pun
Pemerintah juga cukup cerdas, masyarakat juga diadakan sosialisasi, di mana alam kita terjaga, dan kalau kita lihat dari atas di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dan lain sebagainya, sawit begitu hijau, dan ini akan menjadi sebuah perlindungan paru-paru daripada Indonesia dan paru-paru dari dunia, dan tentunya manfaat-manfaat atas penanaman sawit ini akan semakin baik. Saudara-saudaraku sekalian, kita masuk pada inti daripada apa yang kita sampaikan, bahwa di tahun 2020 kita memproduksi CPU kita di atas 30, bahkan 34, dan tahun 2021 mengalami penurunan 1 juta liternya, 1 juta ton menjadi 43. Dan ekspor CPU kita ketika mengalami penurunan ini tentunya diharapkan agar kembali dipacu, walaupun kondisi tahun 2020, 2021, 2022 kita masih terkendala masalah COVID. Tentunya perlu adanya top up sehingga CPU kita kembali menjadi yang terbaik setelah negara-negara yang lain. Kenapa saya berbicara tentang CPU? Karena inilah persoalan dasarnya ketika saat ini terjadi kelangkaan minyak. Seperti yang kita pahami bahwa kalau tahun-tahun sebelumnya, dan tentunya pemerintah juga harus punya hitungan pasokan CPU yang untuk dalam negeri itu berapa, pasokan CPU untuk diekspor itu berapa, kemudian secara objektif juga kita sampaikan, tentunya pemerintah juga punya data. Ketika CPU itu dikonversi menjadi minyak goreng, itu harus berapa. Kemudian ketika CPU itu dirubah menjadi biodiesel yang untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar, itu pun juga harus ada hitungannya. Dan saat ini betapa menghanaskan, karena masyarakat harus antri, masyarakat harus berjubel-jubel. Di tengah kita masih harus prokes, tetapi mereka di mana-mana juga harus berebut masalah minyak. Apakah ini persoalan yang sederhana, persoalan panik saja, atau kekhawatiran masyarakat sehingga ini menjadi sebuah kegalauan massal gitu tentang minyak goreng kita? Tapi yang jelas bahwa seperti yang ditulis di kawan-kawan gatekeeper kita sudah mencatat tentang aksi bandel daripada pengusaha kita yang membuat minyak goreng kita langka. Kenapa demikian? Ada catatan bahwa mereka lebih suka menjual minyak gorengnya keluar, bahwa harga dasar tertinggi atau kita eceran tertinggi di Malaysia sudah di angka Rp19.800. Sementara kita, harga kita Rp14.000. Ada disparitas di sini yang saudara-saudara sekalian pasti tahu, bahwa pengusaha tidak bisa dong disalahkan secara mutlak karena mereka juga harus untung. Mereka kemarin babak belur karena COVID, di mana mereka harus mengeluarkan biaya kos produksi yang luar biasa. Saat sekarang mereka melihat itu peluang pasar yang luar biasa, sehingga mereka melakukan ekspor, mereka melakukan penjualan dengan selisih harga yang cukup tinggi, cukup menggiurkan untuk keuntungan. Akan tetapi ini pasti akan berdampak kepada konsumsi daripada minyak goreng di dalam negeri. Belum lagi bahwa Kementerian Dalam Perdagangan mengakui ada 415 juta liter yang harus mereka ekspor ke luar negeri. Inikah yang juga akan menjadi persoalan-persoalan yang tadi semakin menumpuk. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa ketika pemerintah membuat sebuah keputusan, peraturan yang tidak lagi membiarkan minyak goreng curah
ini terus digelontorkan kepada masyarakat, tetapi harus dikemas. Ini sebelum terjadi kelangkaan atau kepanikan atas minyak goreng. Itu dimulai. Sehingga kami berpikir bahwa apakah itu yang akan dimulai sehingga menjadi sebuah titik awal ketika kelangkaan persoalan minyak goreng. Dan seperti kita ketahui juga bahwa apakah ini pemerintah juga salah sasaran ketika kita bicara distribusi misalnya. Di mana di saat minyak goreng itu langka, kemudian asosiasi kita berteriak karena apa? Yang disediakan bukan di pasar, bukan pula operasi pasar, tetapi mereka jual ke retail. Sehingga tidak bisa menyalahkan ketika ada beberapa toko-toko retail yang diserbu oleh masyarakat dengan kapasitas yang luar biasa sehingga dipaksa untuk tutup. Saudara sekalian, di dalam opini ini juga ingin saya juga sampaikan bahwa persoalan-persoalan ini sebagai benang kusut yang harus segera pemerintah ambil sikap dan pemerintah harus segera menyelesaikan. Karena kita juga mengetahui bahwa apakah setiap tahun kita akan mengalami persoalan-persoalan seperti ini. Dan lebih tragis lagi kita seperti yang kita ketahui bahwa terjadi di mana-mana tentang penimbunan daripada minyak goreng dengan jumlah jutaan liter. Yang ingin kami sampaikan dan ingin kami tanyakan, apakah ini sekedar menjadi persoalan hukum, tindak pidana dan pelanggaran hukum? Harapan kami, pemerintah semakin adil dan bijak ketika persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pemerintah harus tegas kepada perusahaan-perusahaan yang seperti ini untuk memberikan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi yang lain yang tentunya berkaitan dengan aturan hukum pidana yang ada maupun aturan hukum yang lain. Akan tetapi kepanikan masyarakat saat ini harus segera kita tanggulangi dengan pasokan minyak goreng yang cukup. Apakah Kementerian Perdagangan cukup dengan mengatakan panik ini menjadi situasi yang masyarakat harus membeli dengan cukup banyak sehingga mereka harus menyimpan? Kepanikan masyarakat untuk memperoleh minyak goreng dengan jumlah besar ini juga akan mempengaruhi yang lain sehingga orang lain pun tidak akan mendapatkan jatah yang sama. Saudara-saudara sekalian, di opini ini saya ingin mengakibatkan bahwa sekedar minyak goreng ini pun akan menjadi melemahkan ekonomi kecil. Karena kita tahu di kota metropolitan, bahkan di desa-desa bahwa minyak ini akan menjadi sebuah kebutuhan untuk mereka melakukan usaha-usaha ekonomi. Misalnya gorengan, misalnya hal yang lain, bahkan restoran. Tentunya pemerintah tidak sekedar harus mengadakan katakanlah mensuplai atau bentuk aksi sosial saja. Apakah ini cukup? Yang paling utama adalah memenuhi pasar dengan jumlah minyak goreng yang cukup sehingga masyarakat pun bisa menjangkau dengan harga yang cukup. Seperti beberapa minggu yang lalu kita tahu bahwa minyak goreng sudah ditetapkan 14.000, tapi barangnya tidak ada. Ini juga akan menjadi persoalan. Setelah di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, terjadi kelangkaan tempe karena persoalan kedelainya yang harganya melambung tinggi mencapai 11.000, yang biasanya 7.000. Harga dari 7.000 menjadi 11.000 ini sangat memberatkan masyarakat. Kalau minggu-minggu ke depan harga minyak goreng ini makin naik dan kita tahu harga sudah ada sampai dengan 70.000 per liter, tentunya akan menjadi beban buat masyarakat. Sehingga pertanyaannya, apakah ini ada kesengajaan untuk menumbuhkan, mendorong retailnya, atau untuk mematikan daripada pasar-pasar rakyat? Ini yang perlu dipikirkan. Sehingga keberpihakan kita kepada ekonomi kerakyatan, keberpihakan kita kepada pasar-pasar rakyat, ini perlu dan patut dipertanyakan. Saudara-saudara sekalian, opini Jinoman yang saya hormati berbahagia, bahwa
seorang pengusaha pun tidak akan mudah disalahkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka tentunya punya target. Apalagi di era digital sekarang ini, mereka sudah masuk di 4.0, 5.0, sehingga penjualan mereka semuanya menggunakan digital. Transaksi mereka tetap menggunakan dengan digital. Tapi tentunya kita tidak akan mungkin meninggalkan yang namanya pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat keramaian dan pusat pergerakan, pusat tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan. Kepanikan ini yang terjadi akan membuat susahnya pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten dalam memenuhi daripada kebutuhan minyak goreng masyarakat. Saudara-saudara sekalian, di opini Haji Norman ada 3 catatan tadi yang sudah menjadi opini kita. Yang pertama, bagaimana CPO kita ini yang sudah menjadi andalan dan mulai tahun 2007 kita menjadi negara terbesar produksi CPO-nya karena memang lahan kita kuat, luas. Kemudian bagaimana pemerintah dengan program P20-nya yang mengkonversi menjadi bahan yang luar biasa. Dan ini pun upaya-upaya cerdas ini apabila dilaksanakan, ini akan terkait dengan persoalan energi misalnya. Yang energi dengan diesel. Energi diesel ini tentunya membutuhkan pasokan diesel yang luar biasa. Artinya membutuhkan pasokan minyak. Sekarang akan dirubah menjadi biodiesel. Ini juga akan luar biasa. Artinya ada dampak negatif di sana, ada dampak positif di sini. Tentunya ini semuanya harus teratur dengan baik. Intinya juga bahwa pemerintah juga harus bersatu, pemerintah harus memikirkan secara grand design sebuah CPO ini mau dikemanakan. CPO ini mau dimanfaatkan untuk apa? Tetapi paling tidak sekarang, setelah kondisi kita babak belur karena ekonomi kita lumpuh, ekonomi kita lemah, tentunya yang harus diperhatikan adalah kepentingan masyarakat. Minyak goreng tidak sekedar minyak goreng, karena di situ ada perhotelan, ada restoran, ada warung, yang itu harus berputar tiap hari karena mereka juga menghidupi keluarga. Apakah ini harus terhenti? Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga mau tidak mau, kita harus berpikir arif dan bijaksana sekali lagi, bahwa kita harus melakukan kaji ulang kembali, berapa sih sebenarnya pemerintah harus terbuka. CPO kita, produksi CPO kita berapa per bulannya? Kemudian kebutuhan daripada minyak goreng kita berapa per bulannya? Kemudian yang harus kita ekspor berapa yang harus kita tentukan? Sehingga semuanya akan balance antara dunia usaha untuk mencapai profit yang mereka harapkan. Tentunya profit ketika kurvanya mereka itu harus naik. Tentunya kebutuhan juga masyarakat juga naik. Tapi yang paling utama sekarang adalah segera tuntaskan persoalan ini, dan jangan lupa bahwa sisi penegakan hukum dan eksistensi daripada penegak hukum kita tanpa adanya pandang bulu. Artinya apa? Mereka sudah menciderai hukum, mereka sudah menciderai perasaan masyarakat. Bagaimana mereka menumpuk, dan kita katakan kurang lebih berapa hari ke depan kita akan menghadapi Ramadan, tentunya kebutuhan-kebutuhan itu naik 10 kali lipat. Pertanyaannya juga, harapan kami, harapan masyarakat, jangan sampai setelah minyak, ini yang lain. Setelah yang lain, muncul yang lain. Harapan kita, selesaikan cukup di minyak goreng yang tidak pernah kita goreng. Yang paling arif adalah lakukan yang terbaik untuk hari ini. Karena kita akan berjalan ke depan jauh lebih baik. Tetapi rencanakan hari ini untuk action kita ke depan. Terima kasih. Salam hormat semuanya. Opini Haji Norman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.